إن الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, yaitu di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharap wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dalil dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari yang paling mulia dari semua hari dalam satu tahun. Hari yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Afdalul ayyami 'indallah yaumun nahri wa yaumul qar." Hari yang paling afdal di sisi Allah, hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari penyembelihan, yaitu hari Idul Fitr dan hari Tasyrik, 3 hari setelah hari raya Idul Fitr. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa bainal jamarat fil hajjatil lati hajja. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di antara tempat lempar jumrah atau jamarat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajinya. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ayyu yaumin hada?" Tahukah kalian hari apa ini? Faqalu, para sahabat mengatakan, "Hada yaumun nahri." Ini adalah hari nahar, hari penyembelihan. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji yang besar, yaitu hari raya Idul Fitri. Oleh karenanya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari besar, hari raya di dalam agama kita hanya 2 yang ditetapkan di dalam syariat. Tidak ada hari besar agama Islam selain 2 hari ini. Meskipun sebagian orang menganggap sebagai hari raya, namun hari raya yang sesungguhnya, yang benar-benar telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, hanya Idul Adha. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, maka Nabi mendapati orang-orang ketika itu memiliki 2 hari raya di zaman jahiliyah. Maka Nabi bertanya, "Ayyu yaumin hada? Ma hadanil yauma?" Kalian bersenang-senang di dalamnya. Maka para sahabat
yang ketika itu masih baru masuk Islam. Mereka mengatakan, inna fil jahiliyah nal'abu fihima. Wahai Rasulullah, dahulu kami sejak masa jahiliyah kami sudah bersenang. Nabi mengatakan, innallaha qad abdala bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita sekarang sedang berada di dalamnya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim di hari raya Idul Adha ini. Yang intinya semua amalan-amalan tersebut mengarah kepada satu tujuan, yaitu penggemblengan iman, penggemblengan akidah, dan penggemblengan tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disyariatkan di hari-hari seperti sekarang untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ulama menyebutkan apa makna Allahu Akbar. Maknanya adalah Allahu Akbaru min kulli syai', Allahu a'zamu min kulli syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Di mana kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba diperintahkan untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla bahkan memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu lah hendaklah engkau bertakbir. Dan dengan haji, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging kurban, darah-darah yang kalian alirkan di hari raya Idul Adha itu tidak akan sampai kepada Allah. Namun yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, namun ketakwaan kalianlah yang akan sampai kepada Allah. Demikian tukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemudian dalam kalimat takbir ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini luar biasa. Ketika seorang muslim bertakbir entah sudah berapa kali, hari ini, kemarin, selama bulan Dzulhijjah kemarin, kita terus mengumandangkan takbir. Apabila seorang muslim benar-benar menghayati makna dari kalimat takbir tersebut, maka tertancap tauhid yang kuat di dalam dadanya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mengucapkan kalimat tauhid, dia wajib meyakini bahwa semua sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka tidak cukup kita hanya menyembah kepada Allah. Seorang muslim nggak cukup yang penting saya menyembah Allah. Seorang muslim harus dituntut Allah adalah sesembahan yang batil, yang disembah oleh orang-orang Nasrani, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wajib kita meyakini itu sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak pantas untuk disembah. Sebagian orang menyembah kepada kuburan-kuburan keramat, kepada wali-wali yang telah mati, berdoa kepada wali-wali yang telah mati. Harus kita yakini wali-wali tersebut adalah sesembahan yang batil, tidak layak untuk diminta-mintai, tidak layak untuk kita berdoa kepada mereka. Mereka yang menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon, menyembah bebatuan-bebatuan, itu semua harus kita yakini sebagai sesembahan yang batil. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan selain Allah apapun itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak layak untuk disembah.
Maka seorang muslim harus ada keyakinan di dalam dirinya, menafikan, meniadakan, meyakini batilnya semua yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah yang pantas untuk dipuji. Allah dipuji dari zatnya. Allah terpuji dari sifat-sifatnya. Allah terpuji dari perbuatannya. Apapun yang telah Allah perbuat termasuk, namun itu adalah kebaikan yang Allah pantas dipuji dengannya. Makanya Nabi SAW, meskipun beliau mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang menimpa saya. Karena memang Allah satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan-amalan yang kita kerjakan di hari raya Id adalah yaitu melaksanakan sholat Id. Sholat Id yang merupakan sebuah amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim tatkala pagi hari, merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan tuntunan dari Nabi SAW. Meskipun para ulama khilaf tentang hukum sholat Id, namun yang lebih kita tekankan di sini adalah sholat secara umum. Kalau seseorang ketika hari Id lebih menyibukkan diri dengan yang sunnah-sunnah, maka tentu yang wajib harus lebih dia prioritaskan daripada yang sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan manishtaghala bil fardi anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang menyibukkan ini, orang mendapatkan udzur. Wa manishtaghala bin nafli anil fardi fahuwa maghrur. Tipu. Berapa banyak di antara kita yang sibuk dengan takbiran-takbiran sampai malam, yang itu merupakan amalan sunnah, sehingga dia melewatkan sholat subuh. Berapa banyak yang sibuk dengan urusan kambing, dengan urusan hewan kurban, sehingga dia meninggalkan sholat yang wajib wal iyadzubillah. Padahal jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa para ulama yang tidak melaksanakan sholat atau tukang jagal yang meninggalkan sholat? Ada khilaf yang kuat di antara para ulama. Sebagian menghukumi sesembelihannya halal, sebagian ulama menghukumi sesembelihannya tidak halal, karena orang yang meninggalkan sholat dihukumi sebagai kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Yang membedakan atau yang menjadi jurang pemisah antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis yang lain Nabi jelas mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir kecuali hanya salat saja. Ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun ada khilaf di antara para ulama, apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, mau karena dia mengingkari kewajibannya, atau karena dia malas, atau karena dia meremehkan sholat, maka seharusnya sebagai seorang muslim kita waspada dengan status kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai status seorang muslim diperselisihkan gara-gara dia meninggalkan sholat. Maka kita wasiatkan kepada para tukang jagal yang menyembelih hewan kurban, ingatlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda sembelih bukan kambing biasa, bukan sesembelihan hewan biasa, namun yang Anda sembelih adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda sembelih adalah pengorbanan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sesembelihan yang hanya sebatas digunakan untuk makan-makan. Itu adalah ritual ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita wasiatkan kepada para panitia-panitia kurban agar jangan sampai dia menggunakan tukang jasa kurban atau tukang jagal jasa, tukang jagal kurban yang tidak menegakkan sholat, yang meninggalkan sholat. Jangan pakai tukang jagal yang meninggalkan sholat. Jangan menggunakan jasa mereka,
karena min babil ihtiyat dalam Allah ataukah tidak halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para panitia, perintahkan tukang jagal untuk melaksanakan sholat sebelum mereka menyembelih. Ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, ingatkan mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Hentikan penyembelihan ketika sudah dekat waktu sholat. Maka panitia bertanggung jawab kepada tukang jagal tatkala membiarkan mereka meninggalkan sholat yang merupakan Allah li walakum walisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban atau yang dikenal dengan al-udhiyah merupakan syiar tauhid, di mana kita dapati perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya juga dengan kurban, bentuknya juga dengan menyembelih. Berapa banyak kita dapati dukun-dukun untuk mendekatkan diri kepada setan-setan mereka adalah dengan menyembelih sesembelihan. Berapa banyak di antara dukun-dukun mereka memerintahkan untuk menyembelih sesuatu, kemudian dijadikan sebagai tumbal proyek agar proyeknya berjalan lancar, atau sebagiannya sebagai bentuk sedekah laut, menyembelih kerbau atau menyembelih sapi, kemudian diberikan kepada Nyi Roro Kidul, kepada penguasa laut selatan katanya. Tidakkah mereka tahu bahwa ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sembelih itu merupakan ibadah, dan namanya ibadah tidak boleh diserahkan kepada sedikit pun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu. Kalau kita melaksanakan salat hanya untuk Allah, nggak mungkin kita melaksanakan salat untuk jin, nggak mungkin kita melaksanakan salat untuk syaitan, nggak mungkin kita melaksanakan salat untuk kuburan-kuburan wali-wali yang telah mati. Kita melaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagaimana kita melaksanakan sholat untuk Allah, wanhar, menyembelih juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian syaitan, demikian iblis menghiasi perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan nama-nama yang indah. Ketika mereka menyembelih sesembelihan kepada selain Allah, iblis menghiasi bahwa ini bukan syirik, tapi ini adalah sebatas melestarikan budaya. Inilah warisan Nusantara. Inilah yang diwariskan oleh para leluhur-leluhur kita. Jangan sampai kita tidak tahu warisan budaya kita. Jangan sampai anak cucu kita meninggalkan warisan Nusantara. Apa warisan Nusantara tersebut? Di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang bertauhid, buang semua bentuk-bentuk tradisi-tradisi yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak peduli itu warisan leluhur, warisan nenek moyang, karena namanya leluhur ataupun nenek moyang bukanlah seorang nabi, bukanlah rasul yang pasti dijamin benar apa yang dia ajarkan kepada generasi setelahnya. Kalau kita tahu bahwa apa yang diwariskan oleh leluhur-leluhur, oleh nenek moyang itu bentuk penentangan kepada Allah, bentuk kesyirikan kepada Allah, maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW, wajib kita meninggalkannya. Nggak boleh kita berpegang dengan warisan leluhur karena tidak ada jaminan mereka di atas kebenaran. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin Quraisy, di mana mereka menolak kebenaran demi untuk mengikuti tradisi warisan leluhur. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika mereka diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada mereka, mereka mengatakan tidak, kami tetap mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami,
oleh para leluhur-leluhur kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian kira para leluhur-leluhur kalian itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tindak tanduknya pasti benar? Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini penyembelihan yang kita lakukan adalah syiar tauhid. Kita kumandangkan, kita ikrarkan bahwasanya apa yang aku sembelih ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak sudi menyembelih kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang benar-benar merasakan tauhid di dalam dirinya, merasakan ibadah-ibadah yang dia kerjakan sangat kental dengan tauhid, maka ini bisa menyebabkan tauhid yang ada di dalam dadanya semakin menancap kuat sehingga dia tidak mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas tauhid, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid dengan kalimat terakhir yang terucap dari mulut kita, la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود الله